Kita bakal bikin kue nastar. Sebenarnya ini ada resep dari nastar, resep basic banget. Tapi sebenarnya dari satu kue nastar ini kita bisa bikin beberapa tipe produk baru. Nah, kali ini kita akan bikin nastar dulu ya. Nastar ini spesial, kita akan bikin nastar klasik, di mana nastar klasik ini saya gunakan butter di sini. Setelah saya gunakan butter, saya tambahkan juga dengan margarin. Nah, kalau buat para pecinta kue kering mau menggunakan butter semua, boleh ya, takarannya sesuai dengan yang ada di resep. Nah, seperti itu. Jadi kita tambahkan seperti ini, kemudian kita tambahkan gula halus. Oke, kita tambahkan gula halus, dan ini harus diayak gula halusnya, karena kenapa? Terkadang gula halus itu dia banyak banget tuh butiran-butiran seperti ini. Nah, butiran ini kalau nggak kita ayak, nanti dia akan mengganggu pada saat proses pengadukan. Jadi ngaduknya jadi kelamaan. Padahal dengan resepnya dari saya, dengan tepung ninja, itu kita tidak perlu ngaduk margarin atau butternya terlalu lama, karena nanti dia akan melebar. Karena kita nggak pengen ya bikin nastar itu hasil jadinya nanti akan melebar. Jadi kalau kita bikinnya 2-3 kilo margarin, patokan saya adalah pengadukannya adalah dari margarin, maka proses pengadukannya hanya sampai si gula ini rata. Atau kalau dengan mixer kita hanya gunakan 30 detik saja. Tapi karena ini saya bikinnya hanya sedikit ya, untuk 2-3 toples, jadi saya cukup melakukan proses seperti ini saja. Dan menariknya adalah nastar dengan tepung ninja ini kita tidak perlu gunakan telur loh dengan resep saya. Coba diikutin ya, volumenya akan mengembang sempurna dan lebih besar. Oke, seperti ini saja. Jadi hanya digunakan hingga si margarin ini tercampur seperti ini dengan gula. Jadi margarin, butter tercampur dengan gula. Semakin lama kita mengaduk, itu sangat tidak disarankan untuk mengaduk margarin ataupun butter dicampur dengan gula. Karena kenapa? Akan membuat produknya menjadi melebar. Nah, cara yang paling mudah adalah kita akan memasukkan bahan-bahan kering. Resepnya ada di mana? Ada di sini ya. Kalau nggak bisa lihat di kolom komennya, di kolom description. Nah, jadi kita akan bikin metode selanjutnya adalah mencampur bahan-bahan kering, yaitu di sini ada tepung terigu andalan saya adalah Ninja, nih tepung juara banget. Ya, ini tepung super premium dari tepung Sriboga Flour Mill, dari perusahaan Sriboga Flour Mill. Nah, kemudian saya akan tambahkan di sini maizena, dan saya akan tambahkan susu bubuk. Fungsi maizena di sini sebenarnya bukan untuk menurunkan kadar glutennya ya, tapi fungsi maizena di sini adalah membuat teksturnya menyerupai tekstur kuning telur. Jadi kalau kita makan tuh kayak ada creamy di mulutnya sedikit, dan ada rasa apa ya, kayak berpasir sedikit gitu kan. Nah, tapi memiliki hasil jadi juga nanti akan lebih mengembang gitu. Kalau misalnya kita nggak mau pakai maizena, boleh tidak digunakan, yaitu maizenanya boleh digantikan dengan tepung terigu seberat maizena. Dan yang ini adalah susu bubuk, dimana susu bubuk kita tambahkan untuk menambahkan nilai creamy. Oke, jadi ini kita campurkan semua seperti ini. Kemudian kita tambahkan juga dengan tepung terigu, dan kita aduk rata saja. Nah, jika Anda menggunakan mixer pada saat proses pembuatan nastar saya ini, itu boleh semua bahan dimasukkan jadi satu dan diaduk rata. Jadi nggak harus diaduk margarin dulu, butter dulu. Ingat ya, hanya dengan resep saya, karena resep saya ini membuat nastar jadi lebih mudah dan tidak gampang crack. Biasanya orang takut kan mencampurkan semua bahan menjadi satu. Dengan resep ini kita sudah setting, saya udah setting. Kalau kita bikin 2-3 kilo ya udah semua aja masukin jadi satu, kemudian kita aduk pakai mixer tipenya pedal ataupun pakai yang tipenya balon whisk kalau yang mixer tangan. Tapi kalau mixer yang ukuran besar itu boleh pakai tipenya yang pedal. Nah, nanti dicampur rata seperti ini, diaduk sampai semua margarin dan tepung-tepung yang tadi bahan kering kita masukkan tercampur rata. Oke. Ups. Ini saya tambahkan lagi. Nah, ini teksturnya seperti ini ya. Kalau Anda lihat ini teksturnya akan berpasir, betul, karena kita belum aduk secara rata. Nanti kalau dia sudah diaduk secara rata, baru tekstur berpasirnya akan berubah menjadi lebih empuk dan lebih lentur, lebih lembut. Jadi pada saat nanti kita makan, nastarnya itu pulen.
Nah, chef kalau misalkan nggak pakai kuning telur sebenarnya boleh nggak sih bikin nastar? Boleh, nggak masalah. Karena sebenarnya kalau kita nggak pakai kuning telur di sini itu menambah waktu simpan dari produk gitu ya. Karena kenapa sih sebenarnya kuning telur itu kan dia menyimpan emulsifier atau melembutkan. Nah, sehingga saya gunakan di sini margarin dan butternya dengan komposisi yang sudah saya takar. Resep ini kita sudah jual juga loh. Bisa untuk jualan juga. Dan jangan khawatir rasanya enak. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kalau kita menggunakan mixer maupun menggunakan ngaduk pakai tangan, dia teksturnya harus seperti ini. Teksturnya harus menggumpal. Tuh seperti ini ya. Ini lembut banget dan nggak akan crack. Oke, sambil nanti akan saya berikan tips-tips bagaimana cara mengoven nastar yang tepat. Nah, oke, begini hasilnya. Untuk bagian adonan yang saya tadi dengan resep yang tadi itu bisa jadi 38 pieces nastar. Nah, setelah kita timbang semua seperti ini, baru kita akan bulatkan nastarnya ya. Kemudian kita pencet tengahnya, kita isi dengan isian nanas. Oke. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan bulatkan kembali dan kita akan letakkan di atas loyang. Nah, loyangnya sendiri dengan resep nastarnya saya menarik banget, gak perlu poles-poles karena nggak akan nempel juga. Atau kalau tetap Anda ingin memoles, ya bolehlah, tapi sebaiknya Anda bisa memolesnya hanya dengan mentega putih saja ya. Atau enggak, kita bisa menggunakan salah satu alat atau salah satu kertas yang bisa digunakan untuk membuat nastar ini tidak nempel di loyang. Oke, berikutnya kita oven dengan suhu 150 derajat. Nah, kemudian setelah suhunya tercapai 140 atau 150, jadi secara termometernya kita setting 150. Di 140 kita boleh masuk, kemudian kita setting selama 15 menit. Nastar tadi yang telah kita poles, yang keluar dari oven, ini langsung kita poles aja ya. Kita poles seperti ini dengan polesan telur. Nah, misalkan dipolesnya rata ya. Nah, kalau misalkan kita pakai tipe kertas yang anti lengket, yang modelnya seperti ini, kita tidak perlu melakukan proses meles, tapi bisa kita semprot saja si nastarnya. Bisa kita semprot kalau kita menggunakan yang seperti itu. Kalau sudah, kita akan oven lagi hingga dia matang sempurna. Kita oven kurang lebih 5-7 menit. Nah, ini dia hasilnya. Jadi jangan lupa save di dapur Anda. Itu namanya tepung ninja, karena tepung ninja sangat rekomendasi banget untuk bikin kue kering Anda jadi lebih sempurna. Dengan kue kering nastar menggunakan tepung ninja, produk Anda jadi lebih crunchy, volume mengembang, dan pastinya tidak akan mengecewakan Anda. Dan buat Anda yang suka bikin nastar di rumah, jangan lupa selalu ikuti tips yang sudah kita berikan tadi ya. Ada berapa tipsnya? Ayo coba berapa, jangan lupa di kolom komen ya.